Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Suara Semanggar, selamat pagi dan selamat mendengarkan kembali bersama 106,7 Suara Semanggar. Bersama saya, Safa, dan rekan saya Citra Aprilia Lestari. Nah teman-teman semuanya, kali ini kami kedatangan tamu yang sangat spesial. Suatu kehormatan juga bagi kita semuanya. Selamat datang Bapak Ahmad Zainuri, SPD MPD. Terima kasih Bapak telah meluangkan waktunya pada pagi hari ini untuk mengunjungi podcast Suara Semanggar kami. Oke, sebelumnya saya mau tanya bagaimana Bapak kabarnya? Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, seiring dengan perubahan dan juga pergantian Presiden dan Wakil Presiden Indonesia pada periode kemarin, sistem pendidikan Indonesia pun juga turut menjadi sorotan, terkhusus pada penerapan sistem kurikulum merdeka. Nah, pada hari ini ada beberapa pertanyaan yang ingin kami tanyakan terkait dengan kurikulum merdeka dan juga pendapat Bapak terkait dengan learning loss serta terkait dengan penggunaan ChatGPT yang sangat marak terjadi di dunia pendidikan terkhususnya bagi para pelajar. Mungkin untuk pertanyaan pertama, Bapak, bagaimana perkembangan dunia pendidikan dalam 100 hari kerja dalam kepemimpinan Bapak Prabowo dalam dunia pendidikan? Terima kasih. Sebelumnya selamat untuk Suara Semanggar. Mudah-mudahan ini menjadi media kita untuk memberikan informasi positif kepada daripada pendidikan, pendidikan khususnya di SMA Negeri 1 Pesanggaran. 100 hari pemerintahan Prabowo sesuai dengan apa yang kita dengarkan dan kita saksikan bersama sebagaimana yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan pada saat rapat dengan pendapat dengan Komisi 10 DPR MPR RI. Beliau sementara ini yang disampaikan adalah mendengarkan dari seluruh komponen bangsa yang ada bagaimana kemudian kelanjutan daripada pengelolaan pendidikan yang ada di Indonesia. Karena di sini kan terbagi sudah, perguruan tinggi sudah ada kementeriannya, kemudian kita juga sudah ada kementeriannya. Tentu dengan pembagian wilayah itu pasti akan ada perubahan dan ada kebijakan. Apakah kemudian nanti kita tetap menggunakan kurikulum merdeka ataukah kemudian ada berapa yang kita ambil kemudian yang tidak sesuai kemudian kita sesuaikan seperti apa sebagaimana disampaikan oleh Menteri kita, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kita. Baik, jadi perkembangan dan juga kemajuannya ini sangat terasa ya Bapak Ya. Terkhusus di dunia pendidikan. Oke, mungkin untuk pertanyaan kedua, ini bagaimana dampak para siswa jika terlalu banyak menggunakan ChatGPT? Seperti yang kita ketahui saat ini, perkembangan teknologi juga memberikan dampak positif dan juga negatif. Bagaimana pendapat Bapak? Kemajuan teknologi memang tidak bisa kita hindari ya. Karena apapun yang terjadi semakin hari semakin ke belakang teknologi kita semakin berkembang dengan baik. Tentu setiap perubahan, setiap perkembangan pasti ada sisi positif dan sisi negatifnya. Himbauan kami adalah anak-anak harus pandai bagaimana kemudian kita menggunakan teknologi di dunia medsos dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kemudian etika di dalam bermedsos itu kita tidak ikuti dengan sesama yang akhirnya kalau kemudian itu ada sesuatu yang tidak berkenan itu akan berdampak kepada diri kita sendiri. Oleh sebab itu di respon ini saya sampaikan juga kepada anak-anakku, hati-hati di dalam bermedsos dan hati-hati dalam menggunakan teknologi yang ada, karena itu kalau kita tidak hati-hati tentu akan berdampak kepada diri kita sendiri. Betul, itu tadi ya teman-teman. Jadi kita harus betul-betul sangat berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Terlebih saat ini juga perkembangan AI, Artificial Intelligence juga ya Pak. Kalau kita bicara dengan AI itu, hakikatnya kan begini, konsepnya begini. Dari konsep daripada kurikulum merdeka itu kan belajar kan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ada kejadian yang mendunia yang namanya COVID itu. Sehingga kita betul-betul diberikan
diberikan satu ketentuan bahwa kegiatan pembelajaran kan tidak boleh berinteraksi secara langsung. Maka pada saat itulah berkembang teknologi seperti AI itu. Karena harapannya adalah dengan konsep pembelajaran dengan menggunakan teknologi AI itu, harapannya adalah seolah-olah kita itu berada dalam satu tempat dan kemudian itu kita bisa fokus pada kegiatan pembelajaran, karena dengan menggunakan teknologi AI itu kita berada dalam sebuah ruangan yang seolah-olah kita ada di dalamnya seperti itu. Sehingga ini lebih kepada bagaimana kemudian optimalisasi pembelajaran dengan menggunakan teknologi dunia maya itu yang bisa dirasakan dengan sebaik-baiknya, karena itu juga akan memberikan penguatan kepada kita semua, terutama dalam karakter kita. Iya, betul. Baik Bapak, terkait dengan kurikulum merdeka, menurut Bapak apa saja tantangan dalam penerapan kurikulum merdeka? Sebenarnya kalau kita mau membaca, ya kalau kita mau membaca filosofi dari kurikulum merdeka yang bersumber dari apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, bagi saya, pendapat saya adalah pembelajaran dengan melakukan kurikulum merdeka itu adalah pembelajaran bagaimana kemudian kita memberikan layanan kepada peserta sesuai dengan passionnya. Dan hakikat daripada pendidikan sebenarnya adalah kita memberikan layanan sesuai dengan passion daripada peserta didik kita. Itu sangat luar biasa bagi saya loh ya, menurut saya adalah seperti itu. Cuma memang sampai detik ini kan kita disibukkan dengan beragam macam aplikasi yang kemudian fokus kegiatan pembelajaran kita kan agak sedikit ini ya, agak sedikit tidak fokus. Betul. Ya, sehingga fokus pelayanan kemudian disibukkan dengan administrasi, itu yang menjadi persoalan. Kalau seandainya administrasi itu bisa disederhanakan, kemudian Bapak Ibu guru memberikan layanan sesuai dengan passionnya, saya yakin anak-anak kita akan tumbuh dan berkembang sesuai dengan bakat minat dia. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua kan di kurikulum mereka ada profil proyek pengadaan pelajar Pancasila. Bagaimana kemudian anak juga dibimbing, dilatih bagaimana 6 dimensi di profil pelajar Pancasila itu tumbuh dan berkembang dengan baik. Kalau menurut saya sih bagus, cuman ya biasa sih. Pro dan kontra itu sesuatu yang biasa. Tapi dari kacamata saya, kurikulum merdeka itu memberikan kemudahan dan memberikan layanan sesuai dengan passion daripada anak-anak kita. Benar. Lalu apa saja faktor yang menghambat pelaksanaan kurikulum merdeka? Ya, kesiapan daripada Bapak Ibu yang pertama itu. Karena kan penerapan kurikulum merdeka itu kan tidak diikuti dengan semacam kegiatan yang melibatkan semua guru yang ada di sekolahnya masing-masing. Adanya guru penggerak itu kan salah satu cara bagaimana kemudian pembelajaran dengan menggunakan kurikulum merdeka itu bisa berjalan dengan baik. Tetapi kan yang terjadi kan yang seharusnya dia bisa tergerak, kemudian dia bisa bergerak, kemudian dia bisa menggerakkan, itu sampai hari ini kan belum pada proses yang optimal. Gitu. Oleh sebab itu di balai besar itu ada evaluasi oleh fasilitator berkaitan dengan pelaksanaan daripada guru penggerak itu. Tapi kalau seandainya teman-teman itu mau melakukan sesuatu yang optimal, saya yakin keberadaan daripada guru penggerak itu bisa berikan wahana di sekolah itu dalam proses pembelajaran dan layanan pembelajaran yang kepada peserta didik kita. Baik, Bapak. Berbicara tentang kurikulum merdeka, ini juga ada salah satu program P5 ya Bapak. Yeah. Nah, ini banyak sekali keluhan dari para siswa-siswi, terkhusus bagi anak-anak yang dulunya K13 kurikulumnya lalu pindah ke P5, ini kaget Bapak. Nah, bagaimana saat itu dilema dan juga problematika yang terjadi, bagaimana cara kita supaya bisa menanggulangi hal itu, karena juga sekarang akan diberlakukan kurikulum K13. Apakah itu benar Bapak? Oh enggak, artinya gini, sebenarnya itu kan istilah saja, memberikan penguatan. Baik kurikulum 13 maupun kurikulum merdeka itu yang namanya pendidikan karakter itu kan betul-betul sudah tertanam dan diajarkan dengan baik. Ya toh, bagaimana kurikulum 13 mengaktualisasikan
ya afektif itu kepada peserta didik. Afektif itu sebenarnya kan bagaimana kemudian tumbuh berkembangnya karakter daripada anak-anak sejalan dengan nilai Pancasila, kan seperti itu. Nah kemudian dengan kurikulum Merdeka itu diberikan wadahnya namanya adalah proyek penguatan pelajar Pancasila. Kalau kemudian itu dianggap sebuah dilema, di mana letak dilemanya? Dilema itu lebih disebabkan karena ketidaksiapan kita di dalam mengimplementasikan proyek itu dalam kegiatan pembelajaran kita. P5 itu kan bukan mata pelajaran, tapi itu kan kegiatan proyek yang dilaksanakan dengan kurikuler. Dan bagi saya dalam pribadi ya, untuk lebih mengoptimalkan dan melihat secara nyata penguatan karakter yang ada di pembelajaran itu ya betul memang dilakukan di proyek penguatan pelajar Pancasila. Coba kalian bayangkan bagaimana kemudian modul dibuat itu ada isu, kan begitu, ada pendahuluan, ada orientasi, kemudian ada aktualisasi, kemudian ada evaluasi, kemudian ada refleksi, kemudian ada aksi. Ini sebenarnya kan langkah kegiatan yang memang digunakan dalam rangka untuk bagaimana nilai Pancasila yang sudah tertanam itu bisa kita lihat dan bisa kita ukur dengan baik, sehingga kita bisa memberikan bekal kepada anak kita bahwa membumikan Pancasila itu ya kalau dengan kontinu dengan pembelajaran dari sekolah. Baik, jadi sebenarnya tidak ada yang salah dengan penerapan kurikulum Merdeka ini, tetapi bagaimana kita juga harus bisa berkolaborasi dan juga beradaptasi di dalam lingkungan yang sudah ada seperti itu. Iya, betul. Mungkin ada kesan dan juga pesan bagi generasi muda, Bapak. Saya hanya di sini aja ya, di SMA Pesanggaran ya, karena hari ini kita objeknya di SMA Pesanggaran. Pesan saya terus berkembang, sekolah itu terus kembangkan apa yang ada di sekolah ini, potensi apa yang bisa kita kembangkan. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua adalah lakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif, apapun nama kurikulumnya, karena pada hakikatnya kegiatan pelajaran kita adalah bagaimana kemudian kita memberikan penguatan kepada aspek kognitif, yang kedua aspek psikomotorik, kemudian yang ketiga adalah aspek afektifnya. Sebenarnya apapun nama kurikulumnya ya kewajiban kita adalah bagaimana memberikan layanan untuk pemenuhan 3 aspek itu. Yang pertama itu. Oleh sebab itu anak-anakku semua tidak usah gelisah dan galau setiap perubahan apa yang terjadi di pemerintahan, karena hakikatnya ya kita lihat rohnya belajar itu ya seperti itu. Yang pertama. Kemudian yang kedua adalah jangan lupa bahwa kewajiban kita sebenarnya adalah melatih berpikir kritis. Kemudian ini yang saya sampaikan itu sebenarnya adalah ada tujuan daripada pendidikan nasional yang selalu update ya, yang selalu sesuai dengan apa yang terjadi hari ini. Yang pertama kan kemampuan berliterasi. Literasi itu menjadi sesuatu kebutuhan. Sekarang itu menjadi satu kebutuhan. Baik literasi teks, literasi numerik, literasi finansial, literasi teknologi. Kemudian yang kedua adalah keterampilan berpikir kritis itu. Kemudian yang ketiga adalah karakter atau tumbuh kembangnya nilai-nilai atau attitude yang ada dalam diri kita. Hakikatnya sebenarnya di situ. Jadi kalau kemudian teman anak-anak kemudian ini gitu, ya kembali lagi yang namanya tujuan pendidikan kita sekolah itu ya bagaimana kemudian kita diajari untuk berpengetahuan yang baik, berketahuan yang baik dan berperilaku yang baik. Karena ke depan bagi kita, kalau kita tidak mampu mengadaptasikan diri dengan baik, ya yang terjadi adalah kita akan menjadi kelompok masyarakat yang termarginalkan, kan seperti itu. Oke, itu tadi ya teman-teman pesan dan juga kesan tentang generasi muda saat ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Jainuri menjadi motivasi dan juga tujuan atau pandangan kita ke depannya tentang masa depan yang lebih cerah lagi bagi kita dan juga bangsa Indonesia. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ahmad Jainuri yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di podcast kami. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa tetap saksikan kami Broadcasting Suara Semanggar 106,7. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Oke, terima kasih.